pagi sahabat LCD Ministry, bagaimana kabar di pagi hari ini? Saya percaya kita bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Pagi hari ini bersama dengan saya lagi dalam renungan pagi LCD Ministry. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini menaikkan ucapan syukur. Terima kasih oleh berkat pertolonganmu sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami mau datang kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami agar supaya kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 29 ayatnya yang 11 yang berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Judul renungan dan pengajaran LCD Ministry hari ini, kendalikan emosimu. Saudara yang terkasih, ada banyak alasan atau ada banyak hal yang bisa membuat manusia emosi. Ada emosi yang tidak berbahaya atau emosi yang bisa dikendalikan. Namun ada juga emosi yang tidak bisa dikendalikan sehingga berakibat buruk dan akhirnya merugikan diri sendiri, sehingga orang-orang di sekelilingnya juga bisa dirugikan, dan pada akhirnya karena emosi bisa mendatangkan sebuah penyesalan yang berkepanjangan. Mari kita belajar bersama-sama apa itu emosi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Emosi juga bisa didefinisikan sebagai reaksi terhadap suatu yang mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti misalnya dalam menentukan pilihan. Setiap orang pasti memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing dari kita memiliki tingkat pengendalian yang juga berbeda. Lalu apa penyebab seseorang atau manusia itu gampang emosi? Secara umum ada contoh penyebab emosi yang saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama, orang mudah emosi karena memiliki trauma. Memiliki masa lalu yang meninggalkan trauma mendalam seperti kekerasan, kecelakaan, kehilangan dapat memicu seseorang terkena stres, dan orang-orang yang mengalami kondisi ini tidak dapat melupakan insiden traumatis di masa lalu mereka sehingga menyebabkan perasaan gampang emosi. Yang kedua, orang yang mudah emosi memiliki perasaan takut atau memiliki ketakutan. Seseorang yang emosi tidak hanya menggambarkan tentang rasa marah terhadap sesuatu, tetapi di sisi lain emosi itu bisa menggambarkan seseorang sedang mengalami rasa takut. Menurut jurnal Psych Publishing, seseorang akan menunjukkan kemarahan jika ada yang mengusik citra dirinya, keberadaannya, dan egonya. Selain itu, orang yang memiliki rasa takut akan mengungkapkan ketakutannya melalui kemarahan. Jika dia merasa khawatir tentang kesejahteraannya, maka ia tidak akan mempedulikan orang lain. Jika kamu memiliki perasaan seperti ini, sebaiknya bicarakan kondisi ini dengan orang-orang terdekat, teman-teman ataupun keluarga, agar supaya mereka bisa berjaga-jaga apabila mereka berada di dekat kita. Kemudian yang ketiga, orang yang gampang emosi adalah orang yang memiliki kecemasan berlebihan. Kecemasan merupakan sebuah gangguan yang bisa memicu perasaan emosi, termasuk kemarahan.
Ini berbeda dari ketakutan. Kecemasan merupakan rasa takut tanpa ada alasan dan sangat sulit untuk dihadapi. Yang keempat, orang mudah emosi karena ada tekanan hidup. Karena tertekan dengan keadaan ekonomi, kebutuhan hidup yang meningkat, masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di pekerjaan, di sekolah, di manapun dia berada, persoalan hidup membuat manusia atau orang tersebut gampang emosi. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki emosi. Kita bisa merasakan perasaan cinta, perasaan sukacita, sebuah kebahagiaan, juga rasa bersalah, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, dan sebagainya. Dan semua bagian itu lahir dari emosi. Kadang emosi kita menyenangkan, kadang juga emosi kita menghasilkan sesuatu yang salah, sehingga sangat penting bagi kita untuk belajar menahan emosi agar supaya kita tidak diperbudak oleh emosi. Ingat baik, emosi yang tidak terkendali tidak menghasilkan hal yang memuliakan Allah. Allah ingin dalam kehidupan setiap orang percaya kita memuliakan Allah. Emosi juga berperan ketika kita memuliakan Allah. Firman-Nya di dalam Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, emosi diibaratkan seperti air panas yang mampu melukai siapa saja. Orang yang terlalu emosi bisa mengeluarkan kata-kata kasar, atau bahkan dia bisa melakukan tindakan kekerasan untuk memenuhi kepuasan hati. Seseorang yang emosian tidak pernah memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Saudara yang terkasih, jika hari ini kita mungkin dalam kondisi yang tidak stabil, kondisi sedang emosi, mari coba kita koreksi diri. Yang dimaksud adalah, apakah kita sering mengalami emosi yang merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang-orang di sekeliling kita? Mungkin secara tidak sengaja kita menyakiti orang lain karena emosi kita. Mungkin kita sering emosi dengan anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, hanya karena soal-soal yang sepele. Mungkin juga kita sering emosi ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di luar rumah. Hal-hal yang kecil akhirnya membuat kita emosi. Mungkin kita emosi melihat tetangga kita yang berhasil, emosi melihat saudara kita yang diberkati, atau emosi pada orang tua, emosi kepada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saudara, ketika kita sedang emosi, maka apapun yang dilakukan orang lain di hadapan kita, kita akan merasa ilfil, kita akan merasa itu tidak benar. Hati-hati saudara, jangan membiarkan diri kita dikendalikan oleh emosi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan emosional kita. Tetapi kita sebagai manusia yang diberikan kemampuan emosional oleh Allah, kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengelolanya dengan baik sebagai sebuah karunia dari Allah, sehingga tidak mendatangkan kehancuran atau malapetaka bagi diri kita sendiri. Lalu bagaimana sih cara agar kita bisa mengendalikan emosi kita? Yang pertama, bertumbuh secara rohani dalam perjalanan kita dengan Allah. Kita mulai diubahkan melalui pembaharuan pikiran kita, Roma 12 ayat 1 dan 2. Dan melalui kuasa Roh Kudus yang membuahkan pengendalian diri di dalam karakter kita, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita memerlukan asupan rohani tiap hari dari firman Tuhan. Juga kita harus memiliki keinginan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah kita. Dan kita harus berusaha mengenal Allah lebih baik, agar supaya Allah mencurahkan Roh Kudusnya menjamah kita, dan ada suatu pembaharuan, perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Kita juga jangan melewatkan persekutuan Kristen,
Karena persekutuan ini merupakan bagian yang penting dalam pertumbuhan rohani bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Kita saling memacu, kita saling menguatkan dalam pertumbuhan iman dan bisa menghasilkan kedewasaan rohani. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Saudara yang terkasih, di sini jelas sekali bahwa Allah ingin agar kita, saya dan saudara sebagai umatnya selalu bersikap lemah lembut dan sabar. Karena dengan memiliki kerendahan hati maka akan lebih mudah kita mengendalikan emosi. Terutama jika kita ingin marah pada seseorang. Disinilah arti kesabaran kita diuji. Dengan berlaku sabar sesuai dengan kehendak Allah, maka emosi akan lebih mudah dikontrol. Yang ketiga, tetap tenang atau bisa mengendalikan diri. Supaya jauh dari rasa emosi, saudara sebaiknya kita berusaha untuk tetap tenang. Seperti firman yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam ketenangan, maka kita memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan emosi kita dan tidak akan menghasilkan dampak buruk bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, saudara. Emosi adalah hal yang netral, namun respon dan cara kita mengungkapkan yang sering menjadi sumber permasalahan. Maka tidak ada jalan lain selain kita berusaha membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan kekuatan rohnya kita akan mampu mengendalikan emosi kita. Saudara, Mazmur 34 ayat 4 berkata begini, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, pada waktu itu Daud pun mengalami tekanan. Namun persoalan hidup tidak membuat Daud emosi. Tetapi justru Daud mengambil sebuah keputusan yang terbaik, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia menumpahkan beban hidupnya dan dia merasakan bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia boleh mengalami Tuhan dan dia berani berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang bisa memberikan dia kekuatan sehingga dia bisa mengontrol dirinya." Saudara yang terkasih, sahabat Elsadai Ministry, jika saat ini mungkin saudara sedang memiliki perasaan emosi yang tidak baik karena disebabkan oleh keadaan di sekitar kita, mari miliki kontrol diri. Save yourself. Jaga dirimu, jaga hatimu, jaga pikiranmu dan rendahkan emosi. Kuasai dirimu. Pesan firman Tuhan hari ini, mari kita berlaku bijak. Kendalikan emosimu sebelum emosi mengendalikan dirimu. Saudara yang terkasih, hanya di dalam Tuhan kita dapat mengendalikan emosi kita. Jadi ketika engkau mulai merasakan perasaan emosi, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Cepat-cepat minta pertolongan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan memampukan engkau sehingga engkau tidak berbuat dosa dan engkau boleh memperoleh kemenangan karena engkau bisa mengontrol dirimu. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami menjaga diri kami, mengontrol emosi kami, dan kami tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang keadaan, situasi, kondisi membuat kami gampang emosi. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami agar menyerah
menyerahkan atau membawa segala beban persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kau akan memberikan kami kekuatan, Kau akan memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu tetap tenang, meskipun keadaan dan situasi di sekeliling kami tidak menyenangkan. Kami percaya terang firman-Mu mengontrol kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terus menyertai memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan aktivitas kami, dan biarlah kekuatan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kendalikan emosimu. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Jadilah pemenang, jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes. Kiranya Tuhan menyertai langkah kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan berkati, shalom.